Iki sing sering banjir. Iki sing sering banjir. Sing sering banjir. Nyurap ke laut. Katak besar sedikit iri pada Lu Yun sekarang. Kuncinya anak ini juga bisa mengubah bentuk tubuhnya. Tiba-tiba, mata katak besar itu berputar. Sin berkata dia harus belajar dari Lu Yun. Kerja keras harus diatasi. Ketika saatnya tiba, meskipun saya tidak bisa lagi mengejar Li Sin Sin, tidak akan menjadi masalah untuk memenangkan hati beberapa gadis cantik. Jika Anda menabur benih, bukankah itu hanya hitungan menit? Memikirkan hal ini, tenggorokannya terasa sedikit kering. Meskipun Lu Yun hanya melakukan hal kecil, hal itu berdampak besar pada psikologi Li Sin Sin saat ini. Bahkan, tanpa menyadarinya, Li Sin Sin sebenarnya memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Lu Yun. Namun, Lu Yun, seorang pemuda bodoh, jelas tidak menyadarinya dan berkata, ayo pergi ke tempat lain. Li Sin Sin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, saya akan mengembalikan uang itu. Lu Yun menggaruk kepalanya, tidak apa-apa, tidak perlu, bukankah kamu juga banyak membantuku? Lu Yun mengambil beberapa di antaranya dan bersiap untuk bergerak maju. Tapi ada ledakan di jalan depan, dan api besar meledak di udara. Namun api ini bukanlah kembang api. Dan itu sangat bising. Selama liburan yang meriah ini, pupil mata Lu Yun sedikit menyusut ketika hal seperti ini terjadi. Dia sangat sensitif sekarang, namun tidak ada reaksi dari orang yang lewat di sekitarnya. Bahkan Li Sin Sin hanya melirik ke sana, lalu menoleh ke belakang dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, harus ada kompetisi seni bela diri di sana. Berkelahi, Peng Dong membuka mulutnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kompetisi bela diri seperti apa. Li Bao Dao, tentu saja merekalah yang memilih ahli untuk menjadi tuan rumah klan Bei Mingkun. Li Bao mengatakan, suku Bei Mingkun selalu memiliki tradisi ini. Bagi masyarakat awam, festival 100 bunga adalah festival yang membahagiakan. Namun bagi para anggota senior klan Bei Mingkun, ini adalah festival pemilihan bakat. Dan bagi para praktisi, ini adalah festival promosi. Justru karena semua inilah hari festival 100 bunga dirayakan oleh seluruh klan. Setelah Lu Yun mendengar ini, matanya berbinar, dengan kata lain, apakah mungkin untuk berhubungan dengan pejabat tingkat tinggi? Sekarang hanya Liu Kun yang tersisa dari Bei Ming Ki Kun, dan Da Xing sudah mati. Tapi Lu Yun dan yang lainnya kini telah kembali ke penampilan aslinya. Saat pertama kali masuk, Lu Yun berubah menjadi Da Xing dan Peng Dong menjadi Kun Bao. Pertama, karena kebutuhan untuk masuk, dan kedua, Lu Yun berpikir bahwa dia bisa membuat orang lain menyerah dengan bantuan identitas ini. Dia mungkin juga masuk ke eselon atas klan Bei Mingkun dan melihatnya. Namun, ia menemukan bahwa penilaiannya sebenarnya salah. Karena itu, Lu Yun kini berubah pikiran. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kita pergi ke sana dan melihatnya? Peng Dong dapat melihat sekilas pikiran Lu Yun, mengusap hidungnya dan berkata, saudaraku, apakah kamu mencoba menyelinap masuk melalui kompetisi seni bela diri? Omong kosong. Lu Yun memutar matanya, ayo pergi. Li Sin Sin tidak membantah perkataan Lu Yun saat ini, tapi sangat mengagumi Lu Yun. Ketika Lu Yun berkata, dia langsung setuju dan bergegas ke sana, mengikuti berlari. Saat ini, terjadi pertarungan sengit di arena besar di depan. Penonton juga dipadati orang. Di atas panggung ada seorang lelaki tua kurus dan seorang lelaki parubaya. Orang tua kurus itu memiliki mata yang menyeramkan, kumis, dan aura yang menyeramkan di sekelilingnya. Pria parubaya ini memiliki temperamen panas, wajah merah, wajah lebar, dan sosok kekar. Keduanya berjalan perlahan mengelilingi ring. Mereka semua menunggu kesempatan untuk mencari kekurangan satu sama lain. Lu Yun hanya menatapnya dan berkata, pria berwajah merah ini akan kalah. Kata-katanya terdengar oleh seorang pemuda yang memegang kipas bulu di sebelahnya, dan dia langsung menutup kipas di tangannya. Sebenarnya pemilihan cincin seperti ini merupakan pilihan bagi para senior, namun bagi penonton tetaplah sebuah pertaruhan. Ibarat bertaruh pada kuda, mereka bisa bertaruh siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dapatkan uang jika memenangkan taruhan, kehilangan uang jika kalah taruhan. Dan pemuda ini, Liang Jinghua, adalah pria berwajah merah yang berjudi. Ayahnya adalah seorang pengusaha kaya yang sangat terkenal di sini, dan terkenal di seluruh klan Bei Mingkun karena visinya yang unik. Liang Jinghua secara alami juga tidak buruk. Jadi ketika Liang Jinghua mengalahkan pria berwajah merah dan menang, banyak orang yang mengikutinya. Ini memberinya rasa pencapaian. Hanya sejumlah kecil orang yang bisa menang dengan mengalahkan lelaki tua jahat itu. Tapi sekarang, Lu Yun hanya meliriknya dan mulai menjelek-jelekkannya, mengatakan bahwa pria berwajah merah itu tidak bisa menang. Hal ini membuat Liang Jinghua diam-diam tidak senang. Uang bukanlah apa-apa baginya, tapi ketenaran adalah kunci untuk menentukan kesuksesan atau kegagalannya di masa depan. Jadi dia menutup kipas bulunya, berdiri dan berjalan menuju Lu Yun, sambil berteriak, saudaraku, siapa yang baru saja kamu katakan menang dan siapa yang kalah? Meskipun suara Liang Jinghua tidak terlalu keras, permusuhan di matanya masih terlihat jelas oleh Lu Yun. Oleh karena itu,
Lu Yun hanya meliriknya dan berkata, orang tua yang jahat itu menang, dan dia bisa membunuh pria berwajah merah itu dalam 3 gerakan. Li Xinxin mengenal Liang Jinghua dan tahu bahwa playboy ini tidak mudah diajak main-main. Jika Anda menyinggung perasaannya, Anda harus menggali kuburnya bahkan jika Anda mati. Bagaimanapun, situasi mereka saat ini tidak terlalu baik, jadi Li Xinxin segera menarik Lu Yun dan memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara. Lu Yun tidak takut. Dia, Lu Yun, selalu memiliki temperamen yang buruk. Selain itu, apa yang bisa dilakukan seorang pemuda? Hehe, Liang Jinghua membuang kipas bulunya lagi, tapi dia sudah berjalan di depan Lu Yun dan menatap matanya. Kemudian suaranya menjadi sedikit lebih dalam dan dia berkata, saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengatur kata-kata Anda. Jika Anda mengatakannya lagi, siapa yang akan menang? Lu Yun sedikit tidak sabar dengan orang ini. Dia tidak mengenal Liang Jinghua. Dia terus menatapnya dan bertanya apa yang dia lakukan. Bukankah itu penyakit yang serius? Jadi Lu Yun berkata dengan tidak sabar, minggir dan jangan hentikan aku menonton pertandingan. Liang Jinghua, Li Xinxin, tidak ada yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Liang Jinghua. Tapi anak di depanku ini agak terlalu gila, bukan? Beranikah kamu berbicara dengan arogan dan mengucapkan kata-kata mengerikan seperti itu? Budak yang mengikuti Liang Jinghua juga menggelapkan wajahnya ketika mendengar ini, dan segera menunjuk ke hidungnya dan mengutuk. Namun, Liang Jinghua mengangkat tangannya untuk menghentikan perilaku anak buahnya. Tetapi pada saat ini, sedikit niat membunuh muncul di matanya. Sekarang sedang festival bunga, jadi tidak nyaman menimbulkan masalah. Tapi dia ingat dendam Lu Yun. Meskipun Lu Yun memintanya untuk minggir, Liang Jinghua tidak berniat pergi seperti ini. Dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Lu Yun. Melihat tangannya, wajah Lu Yun muram, saya menyarankan Anda untuk melepaskannya. Ding, entah kenapa, saat Lu Yun mengatakan ini, Liang Jinghua tiba-tiba merasa sedikit berkeringat. Namun segera, dia menjadi tenang dan mencibir, jadi apa? Apa yang akan terjadi jika aku tidak melepaskanmu? Lu Yun melirik Liang Jinghua, kalau begitu, jangan mau lenganmu. Dia tidak bercanda dengan Liang Jinghua. Namun, anak buah Liang Jinghua tidak senang dan berteriak, sombong. Liang Jinghua juga sedikit kesal. Lu Yun telah melanggar tabunya jika dia berani menentangnya. Saat ini, kamu berani memamerkan kekuatanmu di depan dirimu sendiri. Namun saat Liang Jinghua hendak marah, di atas ring, wasit berteriak, bersiaplah. Mendengar gerakan ini, Liang Jinghua menarik tangannya kembali. Dia tidak lagi terburu-buru berurusan dengan Lu Yun. Tunggu sampai wajahnya ditampar nanti. Liang Jinghua tidak pernah kalah dalam taruhan yang dibuatnya. Terlebih lagi, dia diam-diam mengirim seseorang untuk memberikan uang kepada lelaki tua dan lelaki berwajah merah itu. Dengan cara ini, dia tidak hanya mendapatkan ketenaran, tetapi juga menghasilkan banyak uang. Dengan kata lain, 2 orang di depannya adalah miliknya. Namun, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Meskipun lelaki tua di atas ring menerima uangnya, tidak ada kepastian apakah dia akan menyelesaikan pekerjaannya, atau tidak. Namun, setelah Liang Jinghua pergi, Li Xinxin dengan lembut berkata kepada Lu Yun, saudara Lu, apakah kamu tidak berjalan? Lu Yun berkata dengan heran, mengapa kamu pergi? Li Xinxin menghela nafas dan berkata, dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Liang, dan ayahnya adalah pebisnis terbaik di seluruh klan Bei Mingkun. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia hanya berkata oh, lalu memutar matanya, terus kenapa? Meskipun dia hebat, Lu Yun tidak perlu takut. Dia tidak akan pergi begitu saja. Katak besar itu sangat ketakutan hingga sudut mulutnya bergerak-gerak dan berkata kepada Lu Yun, kamu belum menyadari keseriusan masalahnya. Oke, apa kamu mau dihukum lagi? Kodok besar itu tiba-tiba ketakutan, tapi sebenarnya dia tidak bisa berkata-kata. Sekarang dia berubah menjadi seekor anjing yang menggigit Lu Dongbin. Peng Dong adalah seseorang yang telah melihat kekuatan Lu Yun. Jika orang ini mengatakan dia tidak takut, sebenarnya tidak. Jadi dia berkata kepada semua orang, mengapa kamu panik? Saudara Lu sangat hebat. Belum lagi tuan muda kecil, bahkan klan Bei Mingkun pun bisa dimusnahkan dengan menjentikkan jarinya. Katak besar itu menyeringai, berpikir bahwa dia benar-benar bisa menyombongkan diri. Tentu saja, ia berani mengatakan ini di dalam hatinya, tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dengan mulutnya. Lu Yun menyilangkan tangannya dan tidak tertarik dengan apa yang dikatakan orang lain. Dia hanya peduli dengan apa yang terjadi di atas ring. Setelah mengamati sejenak, pria berwajah merah itu tiba-tiba berteriak, hebat sekali. Ledakan, cahaya terik tiba-tiba muncul dari tubuhnya, langsung mengelilingi arena dan menyerang lelaki tua Yin Wu. Senyuman jahat muncul di wajah Liang Jinghua. Belum lagi dia pernah menyuap lelaki tua itu sebelumnya, hanya saja kemampuan lelaki berwajah merah ini mungkin bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki lelaki tua itu. Jatuh, lelaki tua ini bisa menghasilkan banyak uang asalkan dia berpura-pura terjatuh. Pria berwajah merah itu juga memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Benar saja, kemampuan kian mudah digunakan, dan dia serta Liang Jinghua bisa dianggap saling menguntungkan dan saling menguntungkan. Karena Liang Jinghua bisa menghasilkan uang dan naik pangkat. Ketika saatnya tiba, selama dia menyelinap ke sisi tetua agung klan Bei Mingkun, dia akan kalah dengan 1 orang dan lebih unggul dari 10.000 orang.
Memikirkan perasaan itu, dia merasa sangat baik. Adapun ketika dia mencapai posisi itu, pada dasarnya dia tidak perlu bertarung lagi, bukan? Hari-hari yang lebih baik akan datang. Memikirkan hal ini, pria berwajah merah itu hampir berteriak kegirangan. Namun, ketika lampu merah memudar, mereka melihat lelaki tua jahat itu masih berdiri tak bergerak, namun dengan senyuman yang sangat aneh di bibirnya. Ekspresi pria berbaju merah tiba-tiba menegang. Kipas yang awalnya dikipasi Liang Jinghua juga berhenti dalam sekejap. Dia melihat ke arah panggung dengan takjub. Dia jelas menghabiskan uang. Orang tua ini tidak mengikuti peraturannya. Namun jika patua itu menang, ia sebenarnya tidak berani menyerangnya dalam beberapa hari ke depan kecuali ia kalah di kompetisi berikutnya. Liang Jinghua merasa kesal saat memikirkan hal ini. Tetapi sebelum dia pulih, lelaki tua itu mengguncang tubuhnya dan menjentikkan tangannya, dan sebuah boneka hitam muncul dari borgolnya. Pergi. Setelah dia berteriak, selusin roh jahat yang telah dia saring muncul dari boneka-boneka itu dan bergegas menuju pria berwajah merah itu. Pria berwajah merah itu awalnya ingin melawan. Namun, lampu merah di tubuhnya tidak berpengaruh pada makhluk ganas tersebut. 1 detik kemudian, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, mengeluarkan darah dari mulutnya, dan jiwanya tersedot hingga kering. Kompetisi mereka tidak memiliki aturan. Artinya, kamu bisa membunuh lawan. Namun pada dasarnya setiap orang yang datang untuk bertanding tidak akan terbunuh. Karena tinggalkan jejak agar kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Sekalipun mereka tidak ingin membuat musuh bertatap muka di kemudian hari, mereka tidak rela membunuh lawannya di kompetisi saat ini, karena akan memudahkan mereka untuk mendapatkan musuh. Dan begitu lawan berkuasa, dia akan melakukan gerakan mematikan tanpa syarat apapun. Namun, lelaki tua itu begitu kejam dalam serangannya hingga langsung membunuh lawannya. Untuk sesaat, semua orang di atas ring, termasuk wasit, tercengang. Orang tua Yinwu menyeringai, menoleh ke arah wasit dan mengingatkan, saya menang. Wajah Liang Jinghua menjadi hitam sekarang. Awalnya, dia mengira Lu Yun akan menggunakan kesempatan ini untuk mengejeknya. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Yun, dia menemukan bahwa Lu Yun tidak melihatnya sama sekali. Raut wajahnya seolah-olah semua yang terjadi sekarang adalah hal yang biasa. Lebih penting lagi, Lu Yun tidak memandangnya, menunjukkan bahwa dia tidak peduli sama sekali. Dia adalah putra tertua dari keluarga Liang. Kecuali para tetua agung dan mereka yang mengendalikan situasi secara keseluruhan, tidak ada seorang pun di seluruh klan Bei Mingkun yang berani tidak memberi mereka muka. Tapi sekarang sikap Lu Yun adalah sebuah tamparan di wajahnya. Ini sungguh tak tertahankan. Juga, dia kalah. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang dan kemudian kembali untuk pamer kepada ayahnya. Jangan sampai ayahnya selalu mengatakan secara pribadi bahwa dia tidak kompeten dan hanya seorang playboy. Awalnya, dia memiliki peluang pasti untuk menang kali ini dan pasti akan menang. Mendadak, dia tidak menyangka lelaki tua di atas panggung itu berani mempermainkannya. Yang lebih tidak terduga adalah Lu Yun berani begitu membencinya. Ini sungguh memalukan. Jadi dia marah. Ketika dia menoleh, dia melihat bahwa semua orang yang baru saja berjudi dengannya saling memandang, dan beberapa bahkan berbisik tentang hal itu secara pribadi. Bukankah ini hanya sebuah tamparan di wajah? Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia berbalik dan melirik salah satu premannya. Ini berarti menyingkirkan beberapa di antaranya. Mereka tidak tahu bahwa meskipun mereka memiliki niat membunuh terhadap Lu Yun sangat menyadarinya. Dia tidak berniat berdebat dengan para bajingan ini, tapi dia tidak menyangka mereka akan memaksakan kematiannya sendiri. Tapi tujuan Lu Yun datang ke ring bukan hanya untuk menonton. Dia ingin dekat dengan inti klan Bei Mingkun. Tentu saja, Lu Yun bisa menelepon begitu saja tanpa harus mengalami banyak masalah. Dengan begitu tidak ada yang bisa menghentikannya, tapi dia takut ketika pihak lain berada dalam situasi putus asa, dia tidak akan berbicara dengannya atau membicarakan Daimeng Qiu. Kemudian dia, Lu Yun, mencoba mengambil air dari keranjang bambu tetapi sia-sia. Jadi dia harus menggunakan metode yang relatif bodoh ini. Setelah memikirkannya, Lu Yun bertanya, bagaimana cara bertarung? Li Xinxin memikirkannya, jika Lu Yun maju berperang dan menang, Liang Jinghua harus mempertimbangkan untuk mengambil tindakan terhadap Lu Yun. Dia menunjuk ke satu arah dan berkata, ada kantor pendaftaran di sana, ayo pergi ke sana. Lu Yun setuju dan bergegas ke sana mengejar gadis itu. Ketika dia hampir sampai, Lu Yun menulis namanya dan kemudian menarik nomor loternya. Untungnya, dia akan siap untuk putaran berikutnya. Karena informasi lawannya tidak akan diumumkan sebelum pertandingan, Lu Yun tidak mengetahui siapa lawannya. Selain itu, dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Orang yang menyukai kompetisi semacam ini bukanlah orang dengan kemampuan yang mengejutkan. Orang-orang dengan kemampuan seperti itu bisa didekati secara langsung oleh para tetua suku Bei Mingkun dan diseleksi, atau mereka adalah guru pertapa yang tidak meremehkan apa yang disebut kekuatan ini sama sekali. Oleh karena itu, orang-orang ini hanya memiliki kemungkinan untuk menyerah di depan Lu Yun. Kantor pendaftaran meminta Lu Yun untuk bersiap dan menunggu untuk meneleponnya. Setelah menunggu lebih dari 20 menit, istirahat pembukaan berakhir dan wasit memanggil nama Lu Yun dan orang lainnya. Tapi ketika Lu Yun pergi ke kantor pendaftaran, Liang Jinghua sudah mengirim seseorang untuk mengikutinya. Jadi dia tahu Lu Yun akan bermain.
Apa yang terjadi dengan lelaki tua jahat itu adalah sebuah kesalahan, tetapi Liang Jinghua cepat atau lambat harus menyingkirkan orang itu, kecuali dia sangat kuat. Tapi ketika harus berurusan dengan lelaki tua itu, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa di atas ring. Tapi di sini berbeda dengan Lu Yun. Dia mengirim uang ke kantor pendaftaran dan mengatur agar penunggang serigala setengah iblis orc yang paling cakap untuk masuk. Penunggang serigala ini lahir dari manusia serigala dan naga. Namun kemudian dia ditinggalkan oleh manusia serigala dan naga dan tinggal di hutan belantara. Namun yang tidak dia duga adalah dia diselamatkan oleh serigala betina yang lewat. Dibesarkan oleh serigala betina, dia bisa makan daging mentah dan minum darah mentah tanpa sakit. Kecepatannya secepat serigala liar, namun ia masih memiliki kekuatan yang sama seperti sebelum ia berlatih. Dan karena pengalaman masa kecilnya, dia menjadi sangat kejam. Terlepas dari apakah dia laki-laki atau perempuan, selama dia ingin membunuh siapapun, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Yang lebih menakutkan adalah dia juga akan memakan daging manusia. Setelah pria ini disuap oleh Liang Jinghua, dia melakukan pekerjaan kotor untuknya. Sekarang dia diatur untuk muncul. Banyak perkenalan tentang dirinya, sehingga wasit memperkenalkannya selama 4 atau 5 menit. Namun ketika mereka sampai di tempat Lu Yun, wasit tidak tahu harus memperkenalkan apa karena Lu Yun sepertinya tidak memiliki kualifikasi apapun. Lebih penting lagi, dia telah menjadi sasaran Liang Jinghua. Satu-satunya nasib yang tersisa untuk menjadi sasaran Liang Jinghua adalah kematian. Jadi wasit tidak peduli dan hanya memanggil nama Lu Yun. Namun Li Xin yang berada di antara penonton kaget saat mendengar nama Langki. Siapakah penunggang serigala? Orang yang dirumorkan memakan daging manusia hidup-hidup. Karakter yang sangat kejam, dan dia juga merupakan dewa galak yang lahir dari suku naga dan suku manusia serigala. Keduanya adalah makhluk paling ganas di benua ini. Ras lain hanya bisa merendahkan diri di hadapan mereka. Jika kavaleri serigala tidak ditinggalkan sejak awal, dan sekarang dia berdiri di sini, apakah orang lain berani menyinggung perasaannya? Liang Jinghua berani menganggapnya sebagai premannya sendiri. Itu semua hanya lelucon. Tapi bagaimanapun juga, sekarang dia berdiri di atas ring. Li Xin di antara penonton memegang erat tangan kakaknya, dengan kepanikan di matanya. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa melawan, Lu Yun mungkin akan terbunuh. Inilah satu-satunya pria yang menjaga harga dirinya dan melampiaskan amarahnya selama bertahun-tahun. Meski waktu kontaknya sangat singkat, hal itu telah menciptakan ilusi yang sangat aneh di hatinya. Karena itu, Li Xin sangat khawatir bahkan dia ingin melompat ke atas ring untuk menghentikan pertandingan yang menurutnya tidak adil. Mata katak besar itu bersinar. Ham, Lu Yun sialan, tolong cepat mati. Jika mati, tidak ada yang bisa menghentikannya menduduki Li Xin. Meskipun, aku tidak memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk tubuhku, tapi aku tetap memiliki istri yang cantik. Pengdong memperhatikan kegugupan Li Xin, mengulurkan tangannya untuk memeluknya, dan berkata sambil tersenyum, jangan takut, dia sangat kuat. Aku tidak membual, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kavaleri serigala ini bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Li Xin memandangnya dengan heran dan berkata, benarkah? Pengdong mengangkat bahu dan memberi isyarat agar dia melihat ke bawah. Setelah Lu Yun muncul, dia menatap mata tajam Langki. Lalu dia melambaikan tangannya, kamu tidak layak melawanku, turunlah. Berdengung, orang-orang di bawah arena, yang awalnya berisik, semua terdiam ketika mendengar kata-kata Lu Yun. Apa yang harus saya lakukan? Bukankah anak ini terlalu pandai pamer? Tidak layak melawannya, tidak layak. Apakah mereka mendengarnya dengan benar? Penunggang serigala ini sangat terkenal di antara seluruh klan Bei Mingkun. Bahkan Langki tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Lu Yun. Segera setelah itu, dia tampak sadar kembali dengan cepat dan mencibir, oh. Wah, tahukah kamu siapa saya? Jika kamu terlalu banyak bicara, lidahmu akan terpeleset. Lu Yun mengangkat bahu, tingkat kultivasi Anda sangat berbeda dengan saya. Saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri, jadi mengapa Anda tidak tahu bagaimana harus bersyukur? Dia tidak bisa berkata-kata. Lagi pula, dia benar-benar menasihati anak ini untuk tidak mati. Ketika wasit melihat ini, dia ingin berbicara, tetapi detik berikutnya kavaleri serigala memelototinya dengan tajam. Pandangan ini saja membuat wasit tanpa sadar mengecilkan lehernya dan menelan kembali kata-kata yang ingin dia ucapkan. Serigala kavaleri mengambil tindakan secara tiba-tiba. Kecepatannya secepat kilat, dan dia mampu menciptakan dinding udara hanya dengan tangan kosong tanpa menggunakan energi spiritualnya. Semua orang di sekitarnya tercengang. Luar biasa, kamu pantas menjadi penunggang serigala. Siapa yang dilindungi orang seperti ini? Siapa yang tidak merasa aman? Ya, anak ini cukup mampu untuk menyombongkan diri, hanya itu saja. Lihat, orang bisa membunuhnya bahkan tanpa menggunakan kekuatan spiritualnya. Hidup anak ini dipertaruhkan saat dia menghadapi Wolf Rider. Lihat, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara bergerak. Bukankah sudah jelas dia ketakutan setengah mati? Untuk sesaat, semua orang mulai mengejek Lu Yun, seolah-olah mereka telah melihat akhir hidupnya. Tapi ketika Lu Yun mendengar ini, dia hanya tersenyum menghina. Ketika ksatria serigala itu berlari ke depannya, dia hanya mengangkat tangannya dan kemudian menamparnya. Detik berikutnya, semua orang mendengar suara keras.
Sebuah tamparan. Ini hanya sebuah tamparan. Sebelum ada yang sempat bereaksi, mereka melihat penunggang serigala itu terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Orang yang baru saja mengejek Lu Yun tertegun sejenak. Apakah mereka membacanya dengan benar? Wolf Rider adalah legenda, tidak bisakah kamu menanggung tamparan seperti itu? Sulit membayangkan betapa menakutkannya Lu Yun ini. Lihatlah kavaleri serigala sekarang dan tidak bisa bangun lagi. Lu Yun bertepuk tangan ringan dan melompat turun dari ring. Pada saat ini, ekspresi Lu Yun tidak berubah sama sekali, seolah memenangkan semua ini adalah hal yang wajar. Tahukah Anda, meskipun kebanyakan orang berusaha sekuat tenaga, jika mereka bisa mengalahkan penunggang serigala, meski mereka cacat seumur hidup, itu tetap layak untuk dibanggakan. Namun, tidak ada yang sombong dari perilaku Lu Yun. Jadi ini bukan sekedar pamer, tapi dia memang punya kemampuan tersebut. Li Xinxin di samping juga tercengang. Sangat kuat. Kodok besar itu menelan ludahnya dan mulai berbicara sendiri dengan gembira lagi. Untungnya, dia tidak memprovokasi Lu Yun. Untungnya, saya pintar dan cepat mengintimidasi, kalau tidak, saya akan berakhir seperti orang ini, bukan? Big Tot juga memiliki sikap yang baik. Kalau tidak, itu akan benar-benar runtuh. Seluruh wajah Liang Jinghua bergerak-gerak. Alasan kenapa dia begitu gila adalah karena dia memiliki penunggang serigala. Orang lain akan ketakutan hanya dengan mendengar nama ini. Sekarang sudah lebih baik, dia dilumpuhkan hanya dengan satu tamparan. Saya khawatir Liang Jinghua hanya akan menjadi bahan tertawaan orang lain di masa depan. Pada saat ini, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah, dan dia berharap bisa membunuh Lu Yun. Namun karena Lu Yun berhasil memenangkan permainan ini, ia setara dengan mencuri ayam tetapi kehilangan nasi. Sama seperti orang tua yang jahat itu, dia tidak bisa dibunuh. Namun, anak buah Liang Jinghua memutar mata mereka dan dengan cepat melihat ke arah Peng Dong dan yang lainnya. Mereka berbisik di telinga Liang Jinghua, "Tuan, kita tidak bisa membunuhnya sekarang, tapi kita bisa membunuh orang-orang di sekitarnya." Dan ketika wanita itu melepas topengnya tadi, saudara-saudara kita melihatnya dan mendengar bahwa dia terlihat sangat cantik. Liang Jinghua sendiri adalah seorang playboy. Dia telah menyentuh banyak wanita, semua jenis wanita. Ia belum pernah melihat wanita yang bisa dikatakan cantik oleh bawahannya. Jadi saat ini, Liang Jinghua sangat penasaran. Dia ingin melihat betapa menakjubkannya wanita cantik ini. Jadi, dia melirik anak buahnya dan bertanya, "Serius?" Bawahan itu berkata sambil tersenyum, "Tuan, apakah Anda tidak percaya?" "Benar. Kalau begitu malam ini, saat mereka bergumam di sini, Lu Yun sudah melompat turun." Peng Dong tersenyum dan membusungkan dadanya dan berkata, "Lihat, apa yang saya katakan benar. Saudara kita Lu sangat kuat. Dia tampak seperti dialah pemenangnya." Lu Yun melambaikan tangannya, "Oke, ayo pergi ke tempat lain." Malam ini, Lu Yun ingin bertemu dengan sesepuh klan Bei Mingkun. Li Xinxin juga sadar, dan sorot matanya menjadi lebih rumit. Bahkan dia sendiri merasa sedang melirik Lu Yun secara rahasia. Saat dia melihat Lu Yun lagi, dia merasa malu dan wajahnya memerah. Lagi pula, bukankah hati gadis itu akan diambil oleh pria yang benar-benar cakap dan menakutkan? Rupanya dia diambil darinya. Baru setelah Lu Yun berteriak 2 kali, Li Xinxin kembali dari pikirannya. "Apa yang kamu pikirkan, Lu Yun?" Seorang pemuda bodoh, tidak menyadari bahwa hati gadis itu tergerak untuknya, dan dia masih menanyakan pertanyaan ini dengan hampa. "Hah, tidak, ayo pergi." Gadis itu tersentak dan mengatakan sesuatu pada Lu Yun. Kemudian mereka mulai berkeliaran lagi. Tapi anehnya malam ini, tak satu pun sesepuh suku Bei Mingkun yang keluar. Li Xinxin berkata dengan curiga, "Aneh. Pada saat seperti ini setiap tahun, para tetua suku Bei Mingkun akan memasang lentera bersama orang-orang biasa di utara kota untuk merayakan festival 100 bunga tahunan. Hari ini sangat sepi di bagian utara kota. Tampaknya tahun ini memang sedikit berbeda. Sederhananya, karena tidak ada apa-apa, sebaiknya mereka kembali saja. Festival 100 bunga Li Xinxin tahun ini adalah yang paling membahagiakan sejak ayahnya meninggal. Dia bersenang-senang dengan babak ini. Dan festival 100 bunga kali ini tidak sehati-hati sebelumnya. Semua ini karena rasa aman yang dibawakan Lu Yun padanya. Dia menyadari bahwa dia menjadi semakin terobsesi dengan Lu Yun. Setelah cukup bersenang-senang, semua orang bergegas kembali bersama. Segera setelah itu, mereka kembali ke kediaman mereka. Pasalnya, tempat tinggal gadis ini relatif terpencil, meski terdapat beberapa desa di sekitarnya, namun hanya mereka satu-satunya keluarga yang ada di sini. Karena statusnya, Li Xinxin dulunya tinggal di tempat ramai dan sering diintimidasi oleh tetangganya. Belakangan, dia pindah ke sini bersama adik laki-lakinya. Meski terpencil, kedua bersaudara itu bergantung satu sama lain dan memiliki seekor anak anjing sebagai pendamping, sehingga mereka menjalani kehidupan yang santai dan bahagia. Tapi rumah ini sangat besar, sehingga banyak orang mungkin tidak bisa tidur di dalamnya. Li Xinxin adalah gadis yang sangat cerdas. Dia berkata ada beberapa batang kayu di gudang kayu. Dia bisa menata batang kayu dengan rapi dan memasang kasur. Dia akan tidur di sana hari ini sementara para pria berkerumun di kamar. Mata katak besar itu berbinar ketika mendengar ini. Meski tidak bisa lagi digunakan sebagai anjing yang menjilati, selama Li Xinxin sendirian di dalam kamar, ia bisa mengintip.
Peng Dong menggosok tangannya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Setelah mengatakan itu, dia hendak naik ke tempat tidur. Tapi sebelum dia masuk, Lu Yun meraih telinganya dengan satu tangan dan menariknya keluar dari tempat tidur. Bangun, tidurlah di gudang kayu, Li Xin. Kamu dan kakakmu masih tinggal di rumahmu, sedangkan untuk yang besar kodok, kamu tidurlah di halaman. Jangan menarik telingamu, sakit, sakit, sakit. Peng Dong segera meminta Lu Yun untuk melepaskannya. Setelah Lu Yun melepaskannya, Peng Dong menjulurkan lidahnya, aku tidur di gudang kayu, bagaimana denganmu, saudara Lu? Lu Yun melihat tatapan kejamnya, mengangkat tangannya dan menepuk keningnya, hentikan pikiran kotormu, tentu saja aku akan pergi ke halaman. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Lu Yun sangat tinggi, dia dapat menggunakan meditasi sebagai ganti istirahat fisik, bahkan jika dia tidak tidur, dia akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Lu Yun berjalan keluar. Li Xin bahkan lebih terharu. Pria ini benar-benar berbeda dari yang lain. Rasa aman yang dia berikan kepada saya sungguh luar biasa. Sekarang, Li Xin hanya merasa identitasnya mungkin tidak cocok. Jika dia bersama Lu Yun, dia mungkin mempengaruhi Lu Yun. Kalau tidak, dia akan bersedia menjadi pelayannya. Tentu saja, Lu Yun, seorang lelaki tua yang lurus, tidak mengerti apa yang dipikirkan Li Xin dan sudah berdiri dan berjalan ke halaman. Begitu dia duduk bersila, Lu Yun sedikit mengernyit. Seseorang, dan orang yang datang itu tidak baik. Mereka berada sekitar 300 meter dari saya, totalnya 12 orang. Kultivasi Lu Yun sangat kuat. Meski terpisah jarak yang begitu jauh, dia merasa ada orang di sekitar mereka yang memata-matai mereka dan menunggu kesempatan. Apalagi orang-orang ini memiliki aura Liang Jinghua. Seharusnya seseorang yang bersama Liang Jinghua. Dia benar-benar berpikiran jahat. Kavaleri serigala telah ditangani olehnya dan dianggap tidak berguna. Orang-orang ini benar-benar menyalakan toilet dan mencari kematian dengan berbagai cara. Tapi Lu Yun tidak bergerak. Dia ingin melihat bagaimana kecil ini sampai mati. Tapi jelas orang-orang yang bersembunyi di rerumputan itu tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Kini kelompok orang ini masih merencanakan rencana selanjutnya. Bawahan yang telah menasihati Liang Jinghua sebelumnya mengendus dan berkata, setelah orang-orang ini tertidur, gunakan dupa penyebar jiwa untuk memikat mereka, apakah kamu mengerti? Bos, apakah kamu ingin membunuh anak itu secara langsung? Ya, bos, dia bisa menghancurkan kavaleri serigala. Jika dia bangkit di masa depan, bukankah dia ingin membalas dendam pada kita? Mereka semua tahu bagaimana tuan muda mereka melakukan sesuatu. Jika pria ini benar-benar mendapatkan status, Liang Jinghua pasti akan membunuh wanita itu dan kemudian mengalihkan tanggung jawab kepada mereka. Dengan cara ini, mereka akan mati tanpa bukti, dan Liang Jinghua dapat lolos dari kejahatan tersebut dengan mengandalkan fakta bahwa dia adalah pengusaha terbesar dari suku Kun di Beiming. Jalan keluar terbaik saat ini adalah menghilangkan masalah di masa depan. Namun bos mereka mengangkat tangannya dan menamparkan kepala orang pertama yang berbicara. Sakit, siapa dia sekarang? Ah, tahukah kamu, anak laki-laki itu menciutkan lehernya. Bunuh dia, kamu tidak menginginkan nyawamu, keluar dari sini. Jika dia tidak takut mengganggu Lu Yun sekarang, dia akan mendorong si idiot ini ke tanah dan menggosoknya seperti orang gila. Melihat dia marah, semua orang juga mundur, dan tidak ada yang berani mengemukakan ide buruk lagi. Sayang sekali, gadis kecil ini sangat cantik. Saya ingin mencobanya ketika tuan muda bersenang-senang dengannya. Meskipun suara mereka setipis nyamuk dan lalat, Lu Yun mendengar semuanya. Ternyata orang-orang ini ingin menculik Li Xin. Hehe, orang-orang ini berani mengganggu Tai Sui. Awalnya, dia tidak tertarik dengan Liang Jinghua ini. Bahkan jika dia sangat memprovokasi dia gagal menarik perhatian Lu Yun. Tapi si idiot ini ingin mati. Setelah beberapa saat, dia akan membiarkan satu orang hidup dan membiarkannya memimpin jalan untuk menemukan Liang Jinghua ini. Untuk mencegah Liang Jinghua menyebabkan masalah lagi, Lu Yun berencana membuatnya langsung menguap. Adapun katak besar, ia telah kehilangan akal sehatnya. Lu Yun bersamanya di halaman, dan mustahil baginya untuk mengintipnya, jadi ia tidak punya pilihan selain berbaring di tanah dan tidur. Orang ini sangat mampu, butuh waktu kurang dari 2 menit baginya untuk mulai mendengkur. Dan terdengar dengkuran lembut dari dalam rumah. Mendengar gerakan ini, Lu Yun mengerti bahwa waktunya telah tiba. Benar saja, itu seperti yang dia pikirkan. Sekelompok orang juga sedang menyelinap sekarang. Pemimpin mereka berpikir bahwa meskipun dia tidak dapat merebut wanita itu dari tuan muda sekarang, anak buahnya juga tidak dapat merebutnya. Jadi setelah semua orang di sini benar-benar tertidur, dia dapat mengambil inisiatif untuk menggendong Li Xin. Meski aku tidak bisa langsung menuju mistar saat terjatuh, aku tetap bisa melakukannya. Anda cukup mencubit atau menyentuhnya. Memikirkan hal ini, dia bahkan mengeluarkan air liur yang tak terkendali. Cantik, aku datang. Dia berpikir diam-diam di dalam hatinya. Begitu dia mendekati halaman, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengambil tindakan. Semua orang membuka tabung bambu berisi dupa penyebar jiwa dan melemparkannya ke halaman. Saat asap menyebar, semuanya melayang ke halaman dalam waktu singkat. Benar saja, masih ada di sini. Tapi pada saat ini, seringai tak terlihat muncul di sudut mulut Lu Yun. Pada saat yang sama dia menahan napas.
Karena Big Tot dan yang lainnya tidak menyadarinya, mereka terlalu banyak menghirup aroma yang menyebarkan jiwa, dan langsung tertidur seperti babi mati. Li Xin di kamar belum tidur. Dia terus memikirkan apa yang dilakukan Lu Yun padanya hari ini. Namun begitu aroma dupa San Hun masuk, dia tiba-tiba merasa pusing, lalu pandangannya menjadi hitam dan dia langsung jatuh ke tanah. Dupa penyebar jiwa ini punya waktu, dan mereka yang berencana menculik Li Xin mengambil penawarnya terlebih dahulu ketika mereka datang. Setelah melihat waktu, sudah hampir waktunya, dan pemimpin mereka berkata, cepat, ambil tindakan. 12 orang berdiri pada saat bersamaan dan berlari ke halaman. Ketika seorang pria berkaki lemah melihat Lu Yun duduk tak bergerak di bawah pohon, dia mencibir dan berlari untuk menendang bahunya. Bang! Namun detik berikutnya, semua orang mendengar suara teredam. Tapi bukan Lu Yun yang jatuh, tapi orang yang hanya ingin menendangnya. Meridian di sekujur tubuh pria itu telah terputus, dan dia jelas tidak akan selamat. Pria yang bertanggung jawab juga terkejut, dan dengan cepat melihat ke arah Lu Yun, lalu bertanya dengan ekspresi heran, apakah kamu baik-baik saja? Lu Yun membuka mulutnya dan tersenyum cerah. Tapi mereka pernah melihat senyumnya sebelumnya di atas ring. Ini bukanlah senyuman ramah, tapi senyuman yang membuatnya berkeringat dingin. Detik berikutnya, saya mendengar Lu Yun berkata, siapa di antara kamu yang ingin mati lebih dulu? Persetan denganmu. Pria itu mengertakkan gigi dan mengutuk. Bahkan dalam situasi ini, mereka masih memiliki 11 orang. Kami semua adalah praktisi, mengapa kami takut padanya? Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa menjatuhkannya. Setelah saling memandang seperti ini, semua orang mengerumuni dan menyerangnya pada saat bersamaan. Lu Yun mendecakkan lidahnya, sepertinya dia sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi. Dia, Lu Yun, harus menjadi orang baik. Bagaimanapun, orang-orang menunggu bantuannya, jadi salahnya jika tidak melakukan apapun. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, 11 orang yang tersisa tidak dapat melihat gerakannya dengan jelas sama sekali. Kecuali yang terakhir, yang lain hanya merasa dada mereka seperti ditusuk jarum. Tapi mereka tidak punya waktu untuk merasakan sakitnya, dan mereka semua jatuh ke tanah satu demi satu. Lu Yun tidak bisa membiarkan mayat-mayat ini merusak pemandangan, jadi dia melambaikan tangannya dan bola api spiritual menelan semuanya dalam sekejap. Setelah berhadapan dengan orang-orang ini, Lu Yun bertepuk tangan dengan sangat puas. Oh, apakah masih ada satu ikan yang lolos dari jaring? Dia sengaja tidak membunuh pria di depannya. Kata-kata ini murni dimaksudkan untuk menghancurkan pertahanan psikologis orang ini. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, pria di ujung sana berlutut di depan Lu Yun sambil berbunyi, selamatkan hidupku. Lu Yun masih menunjukkan senyuman tidak berbahaya itu, selamatkan hidupmu. Yah, itu bukan tidak mungkin, tapi, kamu tidak bisa membiarkan aku mengampunimu dengan sia-sia, bukan?